Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope you always be fine. Ketemu lagi dengan saya dalam Belajar di Rumah Tidak Masalah. Untuk pertemuan kali ini, kami menyajikan materi soal bahasa Inggris kelas 9 dan pembahasannya, dengan tujuan membantu para siswa agar siap menghadapi ujian semester. Daripada banyak basa-basi, nanti malah jadi basi, baik kita langsung ke pokok materi. Answer the following questions by choosing A, B, C, or D as the best answer. Question number 1. Blah blah blah, Edo. You are a big boy now. I'm proud of you. Edo. Thank you, Dad. I'm proud of you too. A. Nice to see. B. How are you? C. Happy birthday. D. Congratulations too. Jawabannya adalah C. Happy birthday atau selamat ulang tahun. Alasannya, ada kata you are a big boy now. Kamu sudah besar sekarang. Sehingga bila digabungkan kedua kalimat tersebut menjadi kalimat yang relevan. Happy birthday, Edo. You are a big boy now. Question number 2. Titus. Amazing. You run like a panther. I'm sure blah 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 the race. Reno. I hope so. Thanks. A. You'll win. B. We won. C. You'll get. D. You'll join. Jawabannya adalah A. You'll win. Artinya, kamu akan memenangkan. Sehingga, kalau digabungkan kalimat tersebut, artinya, saya yakin kamu akan memenangkan perlombaan itu. I'm sure you'll win the competition. Question number 3. Yudi. Udin. Let's report it to the builder that the tent is done. Udin, okay. That's the builder is. Where does the dialogue take place? Pertanyaannya ini, di manakah dialog tersebut
terjadi. A. At school. B. At the campsite. C. In a class. D. In a school hall. Jawabannya adalah B. At a campsite. Artinya, di sebuah tempat camping. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena adanya ungkapan let's report it to the builder that the tent is done. Yang artinya, ayo kita lapor pada pembina bahwa tenda sudah siap. Jadi, kata tenda merupakan kata kunci yang mengarah ke tempat camping. Question number 4. Mr. Tono, go to sleep now. If you want, I can wake you up at 4. Rudy, thanks, Dad. Yes, wake me up at 4. Good night. Where does the dialogue take place? Pertanyaannya, di manakah dialog tersebut terjadi? A. At a bus station. B. At home. C. In a supermarket. D. At school. Jawabannya adalah B. At home. Yang artinya di rumah. Mengapa demikian? Karena dalam percakapan tersebut, Pak Tono menyuruh Rudy tidur dan berjanji akan membangunkannya pada jam 4. Kata tidur adalah kata kunci yang menunjukkan bahwa percakapan itu terjadi di rumah. Karena di rumah, di antara semua pilihan tersebut, kata di rumah adalah kata yang lebih dekat dengan jawabannya. Question number 5. We should not to eat too much instant foods. Blah blah blah. We will not get serious disease. A. To. B. So that. C. In order to. D. So. Kita lihat di sini. Setelah titik-titik diiringi oleh subjek we will not get serious disease, ya. Jawabannya adalah B, so that, yang artinya agar. Pilihan itu bukan tanpa alasan. Hal ini bisa kita lihat karena so that berfungsi sebagai penghubung sebab akibat. Dengan syarat sesudahnya kata tersebut harus diiringi oleh subjek. We merupakan salah satu dari subjek, sehingga cocok mengiringinya. Oleh karena itu, so that adalah pilihan yang tepat. Jadi, jawabannya adalah B. Question number 6. Lucy, hi Mary. Have you taken any medicine yet? Mary, yes I have, but it only helped a little. Lucy, maybe you just have to take some rest, blah blah blah, get well soon. A. To.
B. So that. C. In order to. D. So. Kita lihat di sini, setelah titik-titik diiringi oleh verb ya, ataupun kata kerja. Jawabannya adalah C. In order to. Yang artinya agar. Alasannya, kalimat tersebut mengandung makna sebab akibat yang terjadi secara langsung dan cepat. Mungkin kamu harus banyak beristirahat agar cepat sembuh. Maybe you just have take some rest in order to get well soon. Question number 7. Mrs. Serena, the winner of the storytelling competition is Lina. Ini is ya, bukan in. Students, congratulations Lina. Lina, thank you ma'am. Thank you everybody. Pertanyaannya, di manakah dialog tersebut terjadi? Where did the dialogue take place? A. At school. B. At home. C. In a public garden. D. In a supermarket. Jawabannya adalah A. At school. Di sekolah. Mengapa demikian? Alasannya, karena dalam dialog tersebut yang berbicara adalah student ataupun para siswa dan seorang wanita yang lebih tua yang disebut dengan ma'am. Sebutan bu di situ adalah panggilan untuk yang lebih mengarah kepada bu guru, bukan kepada ibu di rumah. Sehingga dapat dipastikan percakapan itu terjadi di sekolah. Question number 8. Mrs. Badila, ini Mrs. ya. Ryan, prepare your best for the competition. Will you? Blah blah blah. Win the first prize. Good luck. Ryan, I hope so too, ma'am. Yes, I'll do my best. A. I will. B. I hope you. C. I need you. D. I like you. Jawabannya adalah B. I hope you, yang artinya saya harap kamu. Karena pada dialog tersebut, Nyonya Badila meminta Ryan mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi, dan dia mengucapkan semoga beruntung. Dengan begitu, berarti dia atau Nyonya Badila berharap agar Ryan menang. Ditambah lagi dengan tanggapan Ryan, saya juga berharap begitu. Bu, kata juga dan kata begitu ikut mendukung jawaban tersebut. I hope so. Question number 9. Edo, what should we do then? Titus, blend the fruits and red syrup for about 1 minute. Pertanyaannya, what were the speakers talking about?
Tentang apakah yang sedang dibicarakan oleh para pembicara? A. The method. B. Material. C. The goal. D. The result. Jawabannya adalah B. The method. The method artinya metode ataupun cara. Karena tanggapan Titus mengandung makna kata perintah yang disebut dengan istilah action verb. Diawali dengan blend. Kata blend, kata perintah untuk memblender sesuatu. Dengan demikian, jawabannya B, the method, ataupun cara. Question number 10. Hasna. So, what will we do then? Tuti. Pour source of juice into glasses, and the juice is ready to drink. Pertanyaannya, Tuti is explaining blah 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 of making source of juice. A. The third step. B. The way. C. The first step. D. The last step. Jawabannya adalah D. The last step. Yang artinya langkah terakhir. Mengapa demikian? Hal ini dapat dilihat dari tanggapan Tuti yang diakhiri dengan the juice is ready to drink, yang artinya jus tersebut siap untuk diminum. Kalimat siap untuk diminum merupakan kalimat kunci yang mengarahkan pada jawaban tersebut, sehingga dapat dipastikan langkah tersebut adalah langkah terakhir. Question number 11. Sasa. Mimi, let's go out. Everybody, blah blah blah, outside now. Mimi, be quiet please. I'm trying to concentrate for the test tomorrow. A is staying. B is. C want to. D are. Jadi titik-titik tersebut bisa dipilih jawabannya dari di antara A, B, C, atau D. Dan jawabannya adalah A, staying, sedang menunggu. Bila kita perhatikan bentuk kalimatnya mengarah pada kalimat present continuous atau makna suatu kegiatan sedang berlangsung dengan pola subjek tambah to be tambah verb 1 tambah ing, sehingga menjadi everybody is staying outside now. Question number 12. We blah 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 out to blah 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 my sister's birthday blah 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 my uncle blah 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 yesterday. A are eating, celebrate,
when, come. B, were eating, celebrate, well, came. C, were eating, celebrate, seen, come. D, were eating, celebrate, while, come. Jawabannya adalah B. Were eating, celebrate, when, came. Kata yesterday atau kemarin menunjukkan bahwa peristiwa itu telah terjadi pada masa lampau. Dan untuk kalimat rumpang itu, maka B adalah pilihan jawaban yang tepat. Sehingga menjadi kalimat past continuous tense dengan rumus subject tambah was atau were tambah verb 1 tambah ing. Question number 13. Ryu, what do you think about Lala? Zia, I think Lala is the most interesting orphan. Blah, blah, blah. A, I have no. B, we have ever know. C, I had ever knew. D, I have ever known. Jawabannya adalah D, I have ever known, yang artinya yang saya pernah kenal. Ini dapat diketahui dari pola kalimat Zia dalam dialog tersebut, yang artinya saya rasa Lala adalah anak yatim yang paling menarik, bla 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 bla. Untuk melengkapi kalimat tersebut, yang paling tepat adalah yang pernah saya kenal. Ini adalah bentuk kalimat present perfect yang rumusnya subject tambah have atau has tambah verb 3. Question number 14. Brian, Dodo, do you know Sinta, our new friend? Dodo, yes, blah blah blah, in the orphanage for 6 years now. A, she is living. B, she is alive. C, she is lived. D, she was living. Jawabannya adalah C. She is lived. Artinya, dia telah tinggal. Ini dapat diketahui dari pola kalimat Dodo pada dialog tersebut, yang mengarah pada pola kalimat present perfect. Adapun rumusnya adalah subject tambah have atau has, tambah verb 3. Question number 15. Siti, Lina, what do you think if we go to the orphan home tomorrow? Lina, how about after school? Siti, okay, but I have to tell my mother first. Pertanyaannya, the question is, who are talking in the dialogue? Siapakah yang sedang berbicara dalam dialog tersebut? A, two students. B, a mother and a daughter. C, a teacher
and a student. D. Lina and her friends. Jawabannya A. Two students, yang artinya dua orang siswa. Kenapa demikian? Alasannya, pilihan ini paling mendekati bila kita perhatikan cara bicara keduanya, serta isi pembicaraannya. Sedangkan pilihan yang lain, tidak ada yang cocok sama sekali. Question number 16. This is Hasna. She is the only child. The meaning of the italics word is that Hasna blah blah blah. A. Has no brothers. B. Has no sisters. C. Has no siblings. D. Is the youngest. Jawabannya adalah C. Has no siblings. Yang artinya tak punya saudara. Yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah arti dari kata yang dicetak miring, italics word, yang dalam hal ini adalah the only child, yang artinya anak tunggal atau anak satu-satunya, sama dengan tidak punya saudara. Question number 17. Siti, I got a good mark for my English test. Benny, blah 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 blah. Siti, thank you. A. Sure, good luck. B. Congratulate to Siti. C. Congratulations, Siti. D. Thanks, I will do my best. Jawabannya adalah C. Congratulations, Siti, yang artinya selamat, Siti. Bila kita perhatikan dialog di atas, Siti menginformasikan bahwa dia mendapatkan nilai bagus untuk ulangan bahasa Inggris. Dan setelah Benny menanggapi, dia mengucapkan terima kasih ataupun thank you. Ini berarti Benny mengungkapkan sesuatu yang menyenangkan, dan ungkapan yang paling tepat untuk itu adalah ucapan selamat. Congratulations, Siti. Question number 18. Dayu, who won the football match yesterday? Udin, our team did. We won 2-1. Dayu, well done. Blah blah blah. Udin, thank you. A. I'm glad to hear that. B. I'm sorry. C. That's too bad. D. You are welcome. Jawabannya adalah A. I'm glad to hear that, yang artinya saya senang mendengarnya. Hal ini dapat kita analisa
dari ungkapan Udin bahwa tim mereka menang 2-1 atas lawannya. Tentu saja orang yang dikabari merasa senang, sehingga keluarlah ungkapan I'm glad to hear that. Question number 19. Lina, I don't feel well. I'm catching a cold. Udin, you should go to the doctor. Benny, blah blah blah, just take a good rest and drink a lot of water, Lina. A, I agree with you. B, I hope so. C, I don't think so. D, I don't agree with you, Lina. Jawabannya adalah C, I don't think so. Yang artinya, saya rasa tidak. Mari kita perhatikan tanggapan Benny. Sangat bertolak belakang dengan anjuran Udin untuk Lina. Udin menyarankan agar Lina ke dokter, sedangkan Benny menyarankan agar Lina beristirahat. Hal ini mengisyaratkan bahwa Benny tidak setuju dengan ungkapan Udin, I don't think so. Question number 20. Dayu, let's stop working for a while to get some fresh outside. Benny, blah blah blah, I feel so sleepy and bored now. A, I don't think so. B, I hope so. C, I agree with you. D, what do you mean? Jawabannya adalah C, I agree with you. Yang artinya, saya setuju denganmu. Hal ini bisa kita lihat dari percakapan keduanya, di mana Dayu memberi ide untuk berhenti bekerja dan mencari udara segar di luar. Benny pun mengaku mengantuk dan bosan terhadap pekerjaannya. Untuk itu, tanggapan yang paling tepat adalah C, I agree with you. Saudaraku sekalian, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe di